Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan berbagi pada teman-teman apa bedanya orang kaya dan dengan orang sukses. Banyak sekali orang bertanya, dan siapa sih orang yang tidak mau menjadi orang kaya? Dan beberapa orang menanyakan kaya itu seberapa sih uangnya? Baik, kali ini kita akan membahas orang sukses dan orang kaya. Ada beberapa perbedaan orang sukses dan orang kaya. Orang sukses pasti kaya. Orang sukses udah pasti kaya, dan orang sukses pasti kaya, tetapi orang kaya belum tentu sukses. Mengapa saya membahas topik kali ini? Itu akibat saya pernah belajar dari sebuah buku ya, di How to Why Success, dan di dalam buku itu menerangkan tentang ataupun satu topik fokus membahas tentang 8 aspek kehidupan. 8 aspek kesuksesan kalau tidak salah. Dan di beberapa buku juga ada juga yang meniru ataupun mengelola kata-kata itu. Baik ya, 8 aspek kehidupan. Nah, orang kaya itu identikan dengan materi. Saya ulangi sekali lagi, orang kaya itu biasanya diidentikan dengan materi, karena dikonotasikan dalam bahasa Indonesia itu kaya itu berbagai jenis, ataupun kaya hati, kaya teman, kaya harta. Tapi dalam bahasa Indonesia menurut saya kaya itu lebih cenderung identik dengan sebuah materi. Rupanya materi itu cuma satu dari aspek yang 8 tadi, yaitu aspek pertama adalah materi atau sebuah finansial ya. Jadi kita akan bahas finansial. Nah, tidak salah kalau menjadi orang yang kaya raya, dan bagi saya menjadi kaya raya itu harus, bahkan karena banyak sekali permasalahan yang dimiliki kalau orang tidak kaya. Anda harus menjadi orang yang sangat kaya raya, tetapi apa yang membedakan orang kaya raya dengan seorang yang sukses? Nah, kita akan bahas di tahap-tahap berikutnya. Kemudian tahap kedua adalah finansial orang menjadi. Aspek yang kedua adalah yaitu kesehatan. Apa artinya jika kita memiliki kekayaan yang banyak tetapi kesehatan kita buruk? Saya yakin beberapa orang atau hari ini banyak orang kaya, rumahnya mewah, mobilnya banyak, tokonya banyak, tapi setiap hari dia harus minum obat, entah sakit kencing manis. Setiap hari dia harus minum obat seperti darah tinggi, dan kolesterolnya terlalu naik atau melebihi batas. Teman-teman semua, hari ini tidak ada gunanya Anda kaya raya kalau Anda tidak memiliki kesehatan yang prima. Maka sebab itu saya sangat rajin berolahraga, karena olahraga itu adalah obat yang sangat murah. Jadi bagi teman-teman hari ini, jangan pernah
beralasan tidak ada waktu untuk berolahraga. Olahraga itu merupakan salah satu kunci yang sangat penting dalam kesehatan. Jadi kalau teman-teman ingin sukses harus punya aspek kedua, yaitu memiliki kesehatan yang kuat. Buat apa Anda kaya, depositonya banyak, tetapi sakit atau tidak sehat? Saya pernah ke Singapura, rumah sakit salah satu yang besar di sana, itu isinya rata-rata orang Indonesia. Cukup lucu sih. Ditanya dari mana, dari Surabaya, dari mana, dari Pekanbaru, Anda dari mana, dari Medan. Hampir rata-rata kenapa rumah sakit di sana itu banyak Indonesia. Ternyata mereka bukan orang miskin, karena mereka bisa berobat di Singapura. Mereka tidak percaya berobat di Indonesia. Apa hidup mereka seumur hidupnya? Ketika ditanya, hampir rata-rata mereka adalah pedagang atau punya toko, pembisnis. Kenapa kapan mereka mempunyai waktu untuk olahraga? Mereka mengatakan jarang, karena hidupnya dari pagi sampai malam di toko saja. Menurut saya mereka orang kaya tetapi belum sukses. Jadi kesehatan itu sangat penting. Aspek ketiga adalah rekreasi. Buat apa hari ini Anda memiliki kekayaan banyak tetapi tidak bisa menikmatinya? Aspek ketiga ini, rekreasi ini sangat penting karena merupakan tempat untuk mencari inspirasi, tempat untuk Anda meriset stres, kesibukan sehari-hari di perusahaan, di toko Anda, di dalam pekerjaan itu. Tetapi rekreasi itu sangat luar biasa. Saya sendiri sejak beberapa tahun yang lalu, saya pasti meluangkan waktu setahun rekreasi selain dari beberapa usaha saya. Setiap tahun saya selalu meluangkan waktu berkreasi, karena setiap rekreasi saya mendapatkan inspirasi baru. Karena kita di situ duduk ataupun kita menenangkan sebuah pikiran atau penat-penat di dalam diri kita dan mendapatkan inspirasi. Jadi rekreasi itu sangat penting. Saya juga menemukan banyak pedagang tidak rekreasi karena waktunya banyak habis di toko. Sekali ditanya, pernah kapan rekreasi? Ya, pernah rekreasi. Itu ditanya kapan? Yaitu keluar negeri waktu berobat. Bisa dibayangkan, itu lucu kan? Jadi harus banyak kita meluangkan waktu untuk rekreasi. Itu tadi adalah aspek yang ketiga. Yang keempat adalah spiritual. Spiritual ini kita tidak membahas soal agama, karena kita berbicara tentang kualitas Anda bersama Sang Pencipta. Spiritual di sini bukan berbicara dengan ritual. Spiritual dan ritual itu berbeda. Ritual itu seperti beribadah setiap minggu ataupun satu hari sembahyang ataupun sholat 5 kali. Spiritual ini adalah kualitas perkembangan diri Anda. Apakah Anda bisa mengendalikan emosinya lebih baik? Buat apa hari ini Anda rajin beribadah tapi masih suka bertengkar dengan saudara?
Buat apa Anda rajin beribadah setiap minggu tapi Anda tidak berbicara dengan orang tua Anda? Buat apa hari ini Anda setiap hari membaca kitab suci tetapi Anda sendiri tidak berbicara kepada istri Anda? Bukankah itu kualitas spiritual yang sangat jelek? Bicara soal kualitas spiritual, di situ ada kata spirit. Spirit itu berbicara soal jiwa, bukan cuman ritual. Karena ritual itu tidak ada spiritnya menurut versi beberapa orang. Nah, spirit di sini berbicara bagaimana Anda memiliki pribadi yang lebih baik, kualitas yang lebih baik dari tahun ke tahun. Contoh misalkan ya, orang yang emosional dan pemarah, tetapi dengan kualitas spirit yang meningkat, Anda lebih belajar mengalah, lebih belajar ikhlas, maka Anda akan lebih menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, mungkin Anda pribadi adalah suka temperamental, suka marah-marah. Apa sih untungnya temperamental? Sudah meningkatkan tekanan darah tinggi Anda, ya kesehatan kita tidak baik atau tidak bagus, dan ujung-ujungnya hubungan menjadi rusak. Ya, jadi boleh saja memegang prinsip, tetapi kualitas spiritual Anda tidak lebih baik. Baik, terusnya adalah yang kelima, aspek kelima, finansial. Tadi finansial pertama. Itu selanjutnya yang kelima adalah karir. Yang finansial itu harus atau wajib menurut saya, karena Anda menurut pemimpin rumah tangga harus memiliki finansial yang baik. Karena sekarang banyak sekali pria kebalik, karena yang banyak sekarang karir wanitanya, prianya tidak punya karir. Itu menurut saya belum sukses. Wanita adalah kodratnya menjaga rumah tangga, pria adalah kodratnya kepala rumah tangga. Kalau kepala rumah tangga harus punya karir. Tapi ingat, ketika Anda sudah punya karir, jangan lupakan keluarga Anda. Selanjutnya yang keenam yaitu adalah sebuah keluarga yang barusan kita ucapkan tadi. Saya banyak menemukan orang kaya tetapi keluarganya cerai-berai. Banyak orang kaya tetapi sama hubungan pasangannya kurang baik atau bahkan tidak baik. Banyak orang kaya tapi hubungannya dengan saudara seperti kayak kucing dan anjing. Banyak orang kaya juga materi atau uangnya berlimpah tetapi sama sekali tidak memiliki hubungan harmonis yang dengan anak-anaknya. Jadi menurut saya itu adalah cuman orang kaya tapi tidak sukses. Buat apa hidup seperti itu? Saya tidak mau hidup seperti itu. Buat apa diri Anda atau ini memiliki deposito ratusan bahkan miliaran atau triliunan, gak berbicara sama suami, gak berbicara sama istri, sama anak juga berhubungannya agak keras. Buat apa? Maka aspek keluarga itu yang sangat penting. Dan selanjutnya yang ketujuh adalah pengembangan diri. Banyak sebuah seminar
ataupun video-video motivasi untuk memacu menjadi wirausahawan. Dan kunci utama wirausahawan adalah menjadi entrepreneur sukses adalah pengembangan diri. Jangan harap bisa menjadi seorang pengusaha sukses kalau diri Anda tidak berkembang dari waktu ke waktu. Karena pengusaha itu harus selalu berkembang. Menjadi pengusaha kalau tidak bisa berkembang, tidak usah menjadi pengusaha. Karena Anda menjadi pesuruh saja. Karena Anda tidak perlu mengembangkan diri Anda. Kalau Anda harus terus bertumbuh dan berkembang, maka perkembangan diri itu hal yang wajib. Buat apa uang banyak kalau diri tidak berkembang? Dan yang ke-8 adalah relationship atau hubungan sosial. Sekalipun sudah sukses, kaya raya, jangan lupa hubungan sosial. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman terhibur. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Dadah, bye-bye teman-teman.